sama saya. Surat Tuhan yang gak pernah pergi dari saya, walaupun saya sering sekali gak selalu bisa mendengarnya dengan baik. Itu mengingatkan saya bahwa kasih Tuhan kepada saya lebih besar daripada kasih saya kepada Tuhan. Sudah percaya hal itu? Kasih Tuhan kepadamu lebih besar dari kasihmu kepadanya. Ada orang-orang yang pamer, dia bilang mengasihi Tuhan dan sebagainya, pelayanan. Ya, nggak salah, pelayanan itu sesuatu yang sangat baik. Tapi berkali-kali saya ngomong, kalau kebanggaan terbesar saya bukan karena saya mengasihi Tuhan, tapi karena saya dikasihi Tuhan. Kebanggaan saya harusnya kebanggaan yang lebih besar. Masalah kasih saya pada Tuhan tidak sebesar kasih Tuhan kepada saya. Dan saya nggak akan cerita panjang-panjang. Saya cuma akan menimpali skit yang tadi. Saudara bisa lihat cerita yang tadi bicara tentang bagaimana seseorang yang tahu persis dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tapi dia, kalau istilah bulanya, screw up, melakukan kesalahan. Dia tahu siapa dirinya, dia diciptakan Tuhan, tapi dia melakukan kesalahan. Tuhan berusaha menarik dia sampai, tapi tetap gak bisa, akhirnya Tuhan sendiri yang datang dan memeluk dia. Dan Tuhan yang sama ingin memeluk saudara hari ini. Tuhan yang sama ingin bicara dengan saudara hari ini. Setiap kali saya dengar cerita itu, saya belajar bagaimana Tuhan mau kita nggak cuma beragama, saudara, tapi Tuhan mau saudara mengalami dia. Tuhan mau saudara mengalami siapa dia. Untuk tahu Tuhan itu biasa. Kalau diceritain, mungkin saudara lebih pintar menjelaskan Tuhan itu siapa, tapi untuk mengalami Tuhan itu kerasakan kebaikan tentu beda lagi. Karena kebaikan Tuhan baru terasa seringkali saat kita ada di lembah terkelam. Saya nggak tahu seberapa di antara saudara yang berada di lembah terkelam hari ini, tapi hari ini saya nggak tahu tahun depan akan seperti apa. Tapi ada sebuah tantangan dari Tuhan untuk kita berpetualang bersama Dia. Saudara, saya mau buka beberapa ayatnya nggak banyak. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saudara, ayat ini berbunyi seperti ini. Seperancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tinggi langit bumi, demikian tinggi jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara tahu nggak bahwa ayat ini salah satu ayat yang saya paling struggle, saudara. Ayat yang saya paling terguncang setiap kali saya melihatnya. Karena di sini saudara bisa lihat dengan jelas perbedaan dan jarak antara rancangan Tuhan dengan rancangan Anda dan rancangan kita. Alkitab bilang seperti tinggi langit dan bumi, nggak ada kenanya sama sekali. Dan maka dari itu sulit bagi kita, walaupun saudara Kristen, sulit bagi kita untuk kadang menerima rancangan ini. Kita bisa bilang rancangan Tuhan yang terbaik, tapi kenyataan kadang kita sulit terima. Saya ingat pada kemarin, belum lama ini saya tinggal di daerah Jakarta, saudara. Untuk saya dari rumah saya ke gereja saya hanya butuh waktu sebenarnya 20-30 menit. Tetapi karena satu dan lain hal, ada harinya di momen di mana saya harus nyampainya 1,5 jam. Mungkin orang Semarang nggak bisa relate ya, karena kalian nggak pernah kena macet ya, jarang ya. Itu saat teman saya pernah antar saya pas saya ke Semarang, Pastor, ini kemacetan di Semarang. Saya bingung, ini bukan macet, ini lampu merah namanya. Anda tidak tahu apa itu macet. Jakarta itu macetnya brutal, saudara. Jadi mau kata pendeta sekalipun, kalau jaraknya tadi 20 menit, jadi 1,5 jam, Mbok marah juga, saudara. Naik darah juga. Pengen kesel, mau maki-maki iblis, tapi iblis kayak nggak salah di sini, saudara.
Memang tata letak kotanya aja yang ajaib. Dan pada waktu saya dikasih tahu kenapa macet, ternyata memang ada pameran pekerjaan. Dan setelah saya dengar alasannya, ya saya tetap kesel saudara, macet aja. Kenapa saya cerita hal itu? Karena seringkali kenyataan sesuatu hidup kita kan ada di diri kita. Hari ini saya nggak mau ngomong panjang-panjang, saya cuma hari ini mau mengajak kita untuk melihat intervensi dan interupsi di kehidupan kita sebagai sesuatu yang berbeda. Bukan cuma karena memang hidup sulit diprediksi, tapi juga karena kita tahu siapa yang mengintervensi kita. Kita bilang, ya saya bilang Tuhanlah yang merencanakan, Dialah yang mengintervensi kita. Saudara, kalau saudara renungkan cerita tentang Yusuf dan Maria, itu cerita yang menarik saudara, sekaligus menyakitkan. Saudara bisa bayangkan Yusuf pas tahu si Maria mengandung dan bukan dia ayahnya. Saya kasih tahu bahwa mungkin itulah sinetron pertama di Perjanjian Baru. Anak dari istriku bukanlah anakku. Kesana ketawa ya, memang kayak gitu saudara. Saudara bayangkan, udah anak dari istriku bukanlah anakku, mengandungnya bukan dari manusia pula. Kalau saya rasa perjuangan terbesar Maria ada berusaha memasuk akalkan bagaimana menjelaskan ke orang, saya hamil karena siapa. Saudara mungkin saudara nggak tahu, tapi sekitar beberapa yang mungkin lebih tua dari saya mungkin pernah dengar ceritanya. Ada sekitar 10 tahun yang lalu ada seorang artis perempuan yang cukup terkenal pada masanya. Dia itu tiba-tiba tadi baru bertobat kembali terima Yesus setelah hidupnya dari drugs dan sebagainya. Terus tiba-tiba dia itu ngalamin hamil di luar nikah. Hamil tiba-tiba. Indonesia, Jakarta pun geger. Apalagi pas wartawan nanya, "Hei, siapa ayah dari anak kamu?" Si perempuan dengan senyum bilang, "Anaknya Tuhan Yesus." Walaupun nggak salah, memang kita semua anak Tuhan. Tapi kan dengar kayak gitu nggak lucu juga saudara ya. Apalagi setelah saudara tahu ternyata ayahnya ketahuan, ayahnya adalah vokalis band, bukan anak Tuhan. Dan teman saya lagi ternyata saudara. Menurut saya itu puncak komedi di hidup saya. Dan tentu sulit untuk menjelaskan. Saudara bayangkan bagaimana jadi Maria. Sulit. Dan kadang Efesus 3:20 mengatakan, Efesus 3:20, izinkan saya membacakannya bagi saudara. Kita pada waktu kita dalam masalah seperti itu, ada satu yang menguatkan kita. Bagi Dia dapat melakukan jauh banyak. Mari kita doakan dan pikirkan supaya terdapat dari kuasa yang bekerja dalam kita. Kita bisa aminkan ayat ini saudara. Kuasa Tuhan dapat jauh banyak. Dia dapat melakukan jauh besar. Tapi masalahnya saudara, hanya karena kita orang Kristen tidak berarti kita legowo dengan ayat ini. Ayat ini penghiburan bagi banyak orang, tapi ayat ini jujur bukan penghiburan bagi saya, dan mungkin bukan penghiburan bagi beberapa di antara Anda yang terbiasa merancangkan hidupnya. Saya berpikir, kenapa harus rancangan Tuhan? Saya kan pada waktu merancang juga dari Tuhan saudara. Saya juga berdoa. Saudara pernah berpikir seperti itu? Kan saya ngerancang juga berdoa, kenapa Tuhan intervensi? Kalau Tuhan mengintervensi, harusnya dari awal Dia mengintervensi. Kenapa harus tiba-tiba dibelokin, saudara? Dan itu yang sampai detik ini kadang struggle di sana. Saya dulu struggle sekali di sini. Apa kalau saudara tahu background saya tidak pernah memilih jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah memilih jadi pendeta. Saya tidak pernah memilih jadi pengorbanan. Hanya karena Tuhan kasih gift saya untuk bicara dan membangun tubuh Kristus, tidak berarti sudah saya melakukannya. Saya berasal dari keluarga di mana walaupun orang tua saya mengasihi Tuhan dan mengasihi saya, tapi bagi yang muda-muda mungkin lebih tahu, kadang sebaik-baiknya orang gereja banyak yang mulutnya iseng saudara.
Pada waktu saya kecil, saya ingat saya lagi lari-lari, tiba-tiba ada ibu-ibu, minta maaf ibu-ibu, nggak semua, tapi ada yang ini. Oh, anak pendeta lari-lari. Saya lagi diam, dibilang, kok anak pendeta diam aja? Bu, ibu mau saya ngapain? Kayang, Bu. Ibu mau saya ngapain? Kok anak pendeta teriak-teriak? Hah? Bu, ibu maunya saya ngapain? Jadi saya ingat, saya berada di satu momen dimana kayak saya ngapain aja salah gitu. Saya kan juga suka, saudara namanya anak pendeta tetap anak-anak ya saudara ya. Demen juga nonton film. Saya ingat pada waktu saya awal-awal sekolah minggu pagi-pagi, film-film jam 8:30, jam 9 itu adalah film-film hari Minggu yang terbaik saudara. Nah, begini beberapa kayak gini, berarti saya umur sama saya lagi. Struggle kami bukanlah, kalau generasi sekarang struggle antara ibadah dengan handphone. Oh enggak dulu, struggle kami bukan dengan handphone, kami belum ada handphone. Struggle kami adalah antara ibadah dengan film kartun minggu pagi, saudara. Di situ saya memutuskan saya nggak pernah mau. Pada waktu saya dipanggil jadi hamba Tuhan sekalipun, pada waktu Tuhan kasih saya impresi, saya ngerasa saya nggak mau Tuhan. Saya kesel. Akhirnya tapi pada waktu Tuhan terus kasih saya impresi, saya cuma bisa bilang begini, Tuhan, saya tahun ini saya akan dedikasikan tahun saya untuk kamu. Saya akan bakar kapal saya. Sekarang kerjaan sekuler saya akan tinggal. Setahun aja saya akan dedikasi hidup saya. Tapi kalau misalnya tidak, setahun ini saya tidak suka yang saya lihat, saya akan kembali ke pekerjaan saya. Fair ya Tuhan ya. Dan terbukti sampai sekarang saya masih jadi hamba Tuhan setelah bertahun-tahun. Kenapa? Karena bukan cuma saya melihat kesetiaan Tuhan bukan cuma dari apa yang Alkitab katakan, tapi saya mengalami sendiri kesetiaan Tuhan. Saya mengalami sendiri bukan karena saya pendeta saya mengalami kesetiaan Tuhan. Saya justru mengalami kesetiaan Tuhan karena saya skeptis. Ada beberapa orang di sini mungkin bingung dengan imannya sendiri. Mungkin saya nggak tahu apa yang di pikiran saudara, tapi hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan adalah Tuhan yang tidak terintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan saudara. Tuhan mau saya mengalami dia. Saudara, ada satu cerita yang saya harap bisa membantu saudara untuk mengerti perjalanan saudara dengan Tuhan. Saudara tahu pada waktu saya pertama kali ngedate dengan pacar saya, sekarang dia jadi istri. Saya selalu anggap istri saya makhluk Tuhan paling seksi, saudara. Tapi istri saya nggak ikut hari ini. Saya ingat pertama kali saya ngedate dengan pacar saya. Setelah dinner, kami menonton film yang kami suka di sebuah mall, saudara. Dan karena kami berdua sama-sama suka nonton film, makanya saya merencanakan habis kita ngedate pertama ini, habis kita makan malam, yuk kita nonton. Nah masalahnya karena mallnya yang saya datangi itu bukan mall yang biasa saya datangi, saya nyasar di mall itu. Jadi saya itu harus karena saya nggak tahu di mall itu, saya harus ambil jalur yang lebih jauh untuk saya bisa nyampe ke sinemanya, karena ternyata mall itu lebih ribet. Nah menariknya begini saudara, saya sama istri suka nonton. Tentu biasanya kalau saya merasa jatuh film saya terganggu, saya nggak akan suka. Tapi menarik khusus hari itu, jalannya lebih lama, perjalanan untuk sampai ke sinema lebih lama. Tapi entah kenapa saya tidak masalah dengan itu. Memang itu tidak disengaja, tapi entah kenapa saya nggak marah. Biasanya saya akan bete saudara, tapi kali ini enggak. Kenapa? Karena sebagai ganti saya telat datang ke sinema, saya mendapatkan sesuatu yang berharga. Itu apa? Saya menyusuri mall bersama dia, sambil saya gandeng tangan dia, sambil saya perhatiin dia. Saya perhatiin toko-toko mana yang menarik perhatian dia, toko-toko mana yang dia nggak terlalu tertarik, toko-toko mana yang dicuekin. Apa respons yang melihat orang-orang di sekitarnya, orang model mana yang dia malas lihat, barang-barang apa yang menarik perhatian dia. Sudah tahu nggak? Sebagai ganti saya berjalan lebih lama,
saya mengalami siapa pacar saya lebih dalam. Sebagai ganti, saya jalannya lebih lama, saya mengenal dia lebih dalam. Kenapa saya bahas hal ini? Saya merenungkan bagaimana mungkin ini gambaran perjalanan kita dengan Tuhan, saudara. Jika iman ada sebuah hubungan dengan Dia, maka kadang kita walaupun nggak suka, karena Tuhan izinkan kita lewat jalur lebih panjang di kehidupan kita. Saudara maunya kan aman hidupnya kan ya, muda foya-foya, tua kaya raya, matinya masuk surga. Itu impian kita semua. Tapi entah begitu sama Tuhan, kok jalannya kayak lebih kompleks ya? Jalannya lebih ribet. Ada yang pernah ngalamin seperti saudara? Jalannya kok lebih ribet, lebih panjang. Cuma mau sampai di tujuan, kok ribet sekali. Ya, tapi masalahnya saudara, sambil di jalan yang lebih panjang itu ada pengenalan berbeda yang kita alami pada waktu kita ambil jalur lebih pendek. Kalau mau jalan, kita maunya jalan lebih cepat, tapi sama Tuhan yang saat bersama kita lebih memilih jalan lebih panjang. Kenapa? Karena pada waktu jalan lebih panjang, lebih banyak yang bisa kita kenali, lebih banyak obrolannya, lebih banyak interaksinya. Dan saudara tahu nggak? Kalau diingat sekarang pun ditanya, saya kemarin nanya sama istri saya, kita awal ngedate kita nonton apa ya? Diingat sekarang pun saya lupa nonton apa waktu itu saudara. Tapi yang saya nggak pernah lupa atas apa yang saya rasakan, yaitu apa yang saya rasakan pas saya ngajak dia pertama kali. Saya punya destinasi, tapi tampaknya perjalanannya jadi jauh menarik dari destinasi itu sendiri. Saudara mungkin merasa ingin punya destinasi bersama Tuhan. Mungkin ini jawaban bagi orang. Kenapa sama Tuhan hidup lebih kompleks? Tapi yang orang-orang hidup lebih kompleks bisa punya pengalaman sendiri dengan Tuhan, saudara. Saya nggak bilang pengalaman mudah, tapi di sini saya belajar. Manusia kita suka lihat hasil, tapi Tuhan suka lihat proses. Manusia fokus di destinasi, Tuhan suka perjalanannya. Maka saudara bisa lihat bagaimana kadang bangsa Israel di bawah Tuhan 40 tahun lebih, padahal sebenarnya nggak terlalu jauh jaraknya. Makanya saya mau kasih tahu saudara, walaupun ini menyakitkan, saya mau kasih tahu setiap hal yang tidak mudah, tapi membawamu lebih dekat pada Kristus, itu adalah sebuah berkat. Nggak mudah untuk saya ngomong begini, tetapi itu berkat. Tentu saudara punya banyak pertanyaan setiap kali saya ngomong ini, tapi saya mau kasih tahu saudara, saya berkali-kali saya juga ngalamin, selalu dalam hamba Tuhan punya banyak pertanyaan. Tapi saudara tahu nggak, ada satu kebenaran memerdekakan saya. Kalau saudara ntar perhatiin di Lukas 1 dan Matius 1 dan 2, saudara perhatikan baik-baik tentang bagaimana yang terjadi di kehidupan Yusuf dan Maria. Saudara saya mau kasih tahu, Yusuf dan Maria sebenarnya planningnya itu yang terbaik. Mereka pengen menikah dulu, baru sehabis itu mereka punya anak. Tapi yang terjadi, mereka punya anak dulu. Tentu ini bukan planning terbaik, tapi ada satu kebenaran memerdekakan saya sederhana saudara. Saya melihat bahwa walaupun Tuhan yang sudah ngomong sama Maria tentang rencananya, Tuhan gak cuma sekedar ngomong sama Maria, Tuhan juga ngomong sama orang-orang sekitar Maria. Tuhan ngomong sama Yusuf, sehingga Yusuf tidak langsung menghakimi dan memukul Maria, ibaratnya KDRT, kekerasan dan hormat Tuhan gitu misalnya. Atau agar Yusuf tidak salah sangka. Dan di sini saya belajar, Maria tidak tahu apa yang Tuhan lakukan, tetapi Tuhan melakukan sesuatu untuk meng-create situasi yang baik. Dan ayat ini mengajarkan sesuatu yang saya pegang sampai hari ini, dan saya berharap sudah bisa pegang hari ini. Hanya karena saya tidak lihat, tidak berarti Tuhan berhenti bekerja. Sudah tahu nggak, ini rema terbesar di hidup saya. Satu rema terkuat di hidup saya yang saya selalu bawa kemanapun saya pergi. Saudara tahu nggak sumber kecemasanmu dari mana? Sumber ketakutanmu dari mana? Kalau saudara berpikir bahwa kalau Tuhan bekerja di hidupmu, saudara merasa Tuhan harus izin dulu sama saudara. Permasalahannya, Tuhan itu Tuhan. Tuhan tidak butuh validasimu untuk bekerja di kehidupanmu. Saudara bisa lihat bahwa Tuhan tidak perlu nuwun sama Maria.
untuk bisa bicara dengan Yusuf. Tuhan tetap bicara. Dan di sini penghiburan bagi saya, hanya karena saya tidak kerasa Tuhan bekerja, tidak berarti Tuhan berhenti bekerja. Bagi berapa saudara merasa, saya nggak merasa Tuhan bekerja, saya nggak merasa Tuhan bicara sama saya. Memang tidak butuh izin saudara. Tuhanlah Tuhan. Dan harusnya ini jadi penghiburan bagi saudara. Saudara tahu nggak? Saya ingat ada sebuah tempat di daerah dekat, atau mungkin saudara pernah ngalamin ya? Saudara melihat satu daerah, tadi daerah kosong. Tiba-tiba pada waktu saudara datang ke daerah itu, tiba-tiba ada gedung di situ. Ada pernah ngalamin kayak saya gitu? Tiba-tiba melihat, dan saudara berpikir, kayak tadinya ini nggak ada deh. Kok tiba-tiba sekarang ada ya? Pernah ngalamin kayak gitu? Saya di Jakarta sering sekarang ngalamin kayak gitu. Dan saya rasa saudara pun pernah ngalamin kayak gitu. Saya lihat Semarang itu banyak berubah terus. Saya yakin tiba-tiba ada toko yang buka, tiba-tiba ada store yang buka, dan saudara bingung, kok bisa-bisa tiba-tiba ini dibuka? Kok tiba-tiba muncul? Pertanyaan saya, apakah itu karena dibangun gym gitu saudara? Kayak bangun candi gitu? Atau memang ada pembangunan? Tapi memang saudara nggak dikasih tahu. Saya lebih memilih yang kedua, ada pembangunan, tapi memang saya nggak dikasih tahu. Memang bukan urusan saya. Tapi satu yang saya tahu, pembangunan itu terus ada, entah saya tahu atau tidak. Gedung saja bisa seperti itu, apalagi rancangan Tuhan di hidup saudara. Dan hanya karena saudara tidak mengerti rancangan itu, tidak berarti rancangan itu jelek. Jam tangan saya adalah jam tangan yang sangat saya sukai. Bukan karena jamnya mahal, saudara, tapi karena istri saya yang ngasih. Yang berharga bukan jam tangannya, yang ngasih yang berharga bagi saya. Oh. Saudara tahu nggak? Saya menyukai jam tangan dan saya tidak pakai jam tangan kemanapun saya berada. Tetapi saya juga, walaupun saya suka jam tangan, lihat apa isinya. Kenapa? Karena nggak ada gunanya juga. Kalau saya buka, saya lihat isinya, saya hanya melihat roda-roda yang bergerak, mekanikal yang saya tidak mengerti sama sekali. Alih-alih bikin saya makin bersyukur, alih-alih bikin saya makin mengerti, yang ada saya malah makin bingung melihatnya. Lalu saya mengambil keputusan. Saya tidak tertarik untuk kenal jaminan di dalam. Saya memilih untuk tutup jam tangan dan bekerja sesuai pengertian saya tentang jam tangan. Karena bagusnya jam tangan ini tidak tergantung dari pengertian saya. Tapi bagusnya jam tangan ini tergantung dari rancangan pemiliknya. Jam tangan aja bisa gitu, apalagi rancangan Tuhan hidup saudara. Hanya karena saudara tidak mengerti. Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu, Bapak dan Ibu lebih senior dari saya, Anda pasti mengerti maksud saya. Begitu banyak rancangan Tuhan yang Anda tidak bisa mengerti. Tapi saya cuma kasih tahu, hanya karena Anda tidak mengerti, tidak berarti ini buruk. Dan hanya karena saudara tidak mengerti, tidak berarti rancangan tidak bekerja dengan baik. Jam tangan saya akan tetap bekerja dengan baik, entah saya mengerti atau tidak. Rancangan Tuhan tetap bekerja dengan baik, meskipun sudah mengerti atau tidak. Dan saya mau hari deklarasikan, hari ini, di tempat ini, tahun 2023, Tuhan sudah merancangkan situasi baik hidup saudara. Dan hanya karena saudara tidak mengerti, tidak berarti rancangan itu buruk. Amin. Amin. Kita perlu aminkan ya. Ya, nggak apa-apa. Tepuk tangan juga boleh saudara. Saya mau kasih tahu saudara, kenapa? Saya beriman itu baik, setuju ya saudara? Kita pengen punya iman saudara. Beriman menempatkan saudara menjadi partnernya Tuhan. Saat saudara beriman, Tuhan bisa bekerja. Itu baik. Apa yang saya mau kasih tahu saudara? Ada sebuah kebenaran saudara perlu tahu. Ada seorang hamba Tuhan cerita bahwa ada 32 mujizat Yesus pada waktu di dunia. 19
ada campur tangan iman di dalamnya, iman orang lain. Tapi saya mau kasih tahu, 13 adalah prerogatifnya Tuhan. Ini harusnya kebenaran yang bisa mencengkram hati saudara. Kalau saudara beriman, saudara menjadi partner Tuhan. Tapi kalaupun saat ini saudara sedang tidak beriman kondisi, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak berhenti bekerja hanya karena saudara tidak beriman pada Tuhan. 13 mujizat murni karena hak prerogatif Tuhan. Imanmu adalah mata uangmu untuk menyenangkan Tuhan. Pengharapanmu mata uang untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan lebih besar dari imanmu. Saat ini saudara lagi terguncang imannya. Sama seperti saya, kadang dulu seorang yang skeptis, tapi saya melihat mata kepala sendiri. Even when I am faithless, God remains faithful. Dan saya cuma kasih tahu hari ini, inilah alasan kenapa saya datang hari ini. Saya cuma kasih tahu saudara, saya sudah diminta sama Pak Daniel berbulan-bulan untuk bicara di sini. Yohan yang jemput saya tadi. Tapi sebenarnya saya datang ke Semarang tidak dalam kondisi badan yang baik. Bagi saudara yang sering dengar podcast, saya pasti tahu saya suka jalan-jalan. Tapi hari ini saya pakai duduk, kayak om-om keberatan badan gitu rasanya. Nggak kuat lagi kaki berdiri. Karena saya dari kemarin kondisi saya sebenarnya drop. Tadinya Pak Leri sudah menggantikan saya, Pak Nathan ya sudah menggantikan saya. Tapi saya berpikir, saya mau tetap datang. Dan saudara tahu, tadi saya gara-gara saya nggak tahu salah makan, apa memang ada keracunan makanan, saya nggak pernah ngambil gini. Kemarin malam tiba-tiba asam lambung saya naik, saudara. Dan ini bukan stres karena Piala Dunia, saudara. Walaupun Jerman kalah, Kristus tetap menang kok di kayu salib. Lagi pula Brazil pun, saudara, Brazil dan yang lain, mereka tidak kalah, mereka hanya memenuhi nubuatan Tuhan. Pulanglah mereka melalui jalan lain, saudara. Kenapa cowok-cowok Jerman cocok jadi suami? Karena tinggi, ganteng, dan cepat pulang. Itu jokes gue ini ketawa di sini semua. Bagi Brazil menang ya, menanggung malu ya. Tapi saya bersyukur Indonesia nggak pernah kalah dari Brazil. Ya karena nggak pernah tanding juga saudara ya. Ketawa sih, kita mau tepuk tangan ya, tapi tepuk tangan sambil meringis saudara. Anyway, dan saya drop. Tadi saya dikasih makan. Saya pikir saya di hotel, saya tidur karena saya lebih baik. Puji Tuhan, malah demam saudara. Saya tadi hampir nggak bisa bangun. Saya tidur siang sampai 2,5 jam, nggak pernah saya tidur selama itu saudara. Saya gerak tadi, mau mandi aja saudara, megang shower tuh gemeteran, sudah bisa bayangkan saudara. Bukan yang dramatis sih. Saya bukannya mau menutupi, saya bukannya nggak mau sok-sok kuat saudara, tapi saudara bisa lihat muka saya pucat harusnya. Kalau saya nggak ada untungnya juga menutup dari saudara. Saya coba berpikir tadi, gimana saya bicara, terbata-bata seperti ini, ngomong aja susah, gerak aja susah. Tapi pada waktu tadi saya mesti bicara, aku harus ingatkan pada saya. Ini bukan tentang kamu. Dan kalaupun kamu sakit, emangnya saya nggak bisa bekerja? Maka dari itulah saya datang ke sini dengan sebuah pengharapan. Walaupun kata-kata saya satu-satu, saya harap saya bisa dimengerti. Tapi saya percaya satu hal, kelemahan tubuh saya tidak akan menghalangi Roh Kudus bekerja di tempat ini. Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup saya, atas hidup saudara.
Dia bisa kirimkan kuasanya turun, walaupun saya terbata-bata, walaupun saya ngomong satu-satu, tapi kuasa Tuhan tak bisa ada di hidup saudara. Saya percaya saat ini pun, saya cuma bisa percaya, walaupun saya terbata-bata, ada beberapa orang-orang di sini hati yang terbuka. Kenapa yang saya bagikan? Karena bukan tentang saya. Kadang-kadang semakin lemah kita, justru di situ kuasanya nyata. Tuhan yang saya sembah tidak pernah menyerah, salah saya tidak pernah menyerah pada Anda. Jangan juga menyerah pada dirimu sendiri. Saya akan tutup dengan cerita ini. Tentu untuk saya sampai di sini dan untuk saudara sampai di sini banyak hal saudara. Tapi satu yang saya pegang sampai hari ini, hanya karena saya tidak lihat rencana Tuhan baik saat ini, bukan berarti rancangan ini buruk. Saudara tahu, setiap pagi saat istri saya melihat dan saya bersyukur, kok saya bisa nikah sama orang kayak kamu ya? Saya bersyukur dengan kamu. Berkali-kali saya ngomong, berkali-kali juga saya ngomong sama dia, untung saya jadi sama kamu, untung saya putus dari mantan saya, walaupun pacaran udah lama, untung saya putus. Dulu saya berpikir pas saya putus, saya sempat punya hubungan cukup lama saudara, tunangannya cukup lama, 4 tahunan, 4 tahun ya. Motor udah kreditnya diselesai satu tuh saudara, tapi akhirnya nggak jadi saudara. Dulu saya berpikir kenapa nggak jadi, tetapi begitu saya nikah dengan istri saya, diberkati dengan pernikahan, setelah berapa tahun pernikahan, saya cuma bisa renungin diri saya, untung saya nggak jadi sama dia dan menikah sama sekarang. Ini yang saya pelajari bagi teman-teman muda, especially siapapun di sini, akan ada waktunya Anda bersyukur dengan doa-doa yang Tuhan jawab tidak. Anda nggak selalu suka dengan jawaban Tuhan, tapi akan ada waktunya Anda bersyukur. Bagi yang jomblo saat ini, ya, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, katanya harus sayang kamu selamanya, bertahan cuma 3 bulan. Katanya chat sama yang aku chat sama kamu doang, ternyata chatnya kayak kos-kosan putri, kan? Kayak kos-kosan putra rame gitu banyak di chat. Saya berkali-kali ngomong, lebih baik telat nikah dibanding salah menikah, saudara. Bagi teman-teman yang jomblo saya mau kasih tahu, it's okay kalau kamu broke up sekarang. Tetap kejar Tuhan, nanti sekali dapat yang dari Tuhan, yang dapat dari Tuhan, enggak bercanda, enggak kaleng-kaleng kualitasnya. Hari ini saya pikir cuma bisa ngomong sampai 20 menit, ternyata waktu saya hampir habis. Tinggal 6 menit lagi saudara. Apa saya cukup jelas berbicara saudara? Apa saudara diberkati sejauh ini? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya terakhir cuma ngomong, hidup jalan bersama Tuhan tidak membuat perjalananmu jadi mudah, tetapi membuat perjalananmu jadi mungkin. Memang nggak pernah mudah saudara, tapi jadi mungkin. Sebagai ganti, saudara mungkin tidak seperti yang saudara bayangkan. Saudara akan dapat satu hal tidak akan pernah bisa dibayar dengan uang, yaitu perjalanan dan cerita pribadi bersama Tuhan. Itu cerita itu yang saudara perlu saksikan. Karena Wahyu 12 ayat 11 mengatakan, oleh karena darah anak domba dan kesaksian kita, iblis kalah. Kalau darah anak domba mengalahkan iblis itu biasa saudara, tapi dikatakan kesaksian kita juga. Kesaksian kita ada sesuatu yang powerful. Saat saudara duduk di tempat ini, saudara sedang bergereja. Tapi saat saudara bersaksi tentang kebaikan Tuhan, saudara sedang menjadi gereja.
kesaksian saudara adalah bukti bahwa kekristenan bukan cuma kekristenan bukan cuma benar dan sejati, tapi juga berdampak dan berfungsi. Kesaksian saudara bukti bahwa your faith in Christ not just true but also works. Imanmu bukan cuma benar, sejati, tapi juga berdampak, berkuasa, bekerja. Saudara tahu nggak cerita orang gila yang habis didoain Yesus dan masuk ke babi? Dan babi akhirnya mati. Makanya setiap kali kita makan babi, kita makan iblis. Saya coba cerita gitu. Saudara tahu nggak, yang perhatiin baik-baik bahwa si murid ini, si yang orang gila ini, dia bilang, aku mau ikut engkau Yesus. Tapi Yesus bilang, no, kamu nggak perlu. Dia bilang gini, ceritakanlah apa yang kamu alami. Saudara lihat bahwa Yesus tidak suruh si orang ini sekolah teologi. Yesus tidak suruh anak ini untuk ikut Yesus, untuk dimuridkan dan sebagainya. Enggak. Sekolah teologi dan semua itu baik, saudara. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah tidak perlu pintar, tidak perlu tahu firman Tuhan sebanyak-banyaknya untuk bisa bersaksi. Karena kesaksian hanyalah milikmu, dan kesaksian adalah bukti bahwa Tuhan bekerja di hidup. Perdebatan teologi akan panjang, tapi tidak akan bisa menyangkal kesaksian di hadapan Tuhan. Di bulan Desember ini, ceritakan kebaikan Tuhan pada siapapun, bahwa Jesus has saved me. Saya berada saat titik ini karena Tuhan. Kau sedang jadi gereja pada waktu kau bersaksi. Gak perlu pintar ngomong, saudara. Dunia ini bukan butuhin pintar ngomong, dunia ini butuh yang real. Kenapa kesaksian itu luar biasa berarti dahsyat? Karena kesaksian adalah bukti perjalanan saudara dengan Tuhan. Maka dari itu, Tuhan sudah taruh sebuah message di hidup saudara. Saudara bisa bagikan. Dan jangan lupa saudara, kenapa saudara perlu bagikan? Dunia butuh dengar cerita saudara.